Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Sabiha Zalfa dengan NIM 24070160074 dari kelas Psikologi 2B. Di sini, saya akan membahas sedikit materi mengenai analisis artikel hasil penelitian perubahan, perkembangan, dan masalah terkait masalah emosi dewasa tengah guna memenuhi tugas Psikologi Perkembangan 2 oleh dosen pengampu Ibu Hajah Siti Hikmah, SPD, MSI. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sebuah studi kasus tentang perubahan emosi pada usia dewasa media ibu rumah tangga tanpa pekerjaan yang mengalami kepergian anak-anak dari rumah, fase sangkar kosong, mengalami perasaan kesepian, kecemasan, dan rendah diri. Usia parubaya merupakan masa transisi. Adanya masa transisi berarti juga diharapkan adanya penyesuaian diri. Pada usia ini, ibu harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi transisi, baik transisi yang meliputi fisik maupun transisi peran sebagai ibu yang membesarkan anak. Dari semula yang sibuk mengurus segala keperluan anak-anak mereka, berubah menjadi kondisi rumah yang akan terasa seperti sarang kosong yang harus ditinggali selama hidup berumah tangga. Harlock 2004. Di sini ada artikel penelitian yang berjudul Psychological Well-being pada Ibu Usia Dewasa Madya yang berada pada fase sangkar kosong oleh Nurul Akmalah, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk mengetahui dinamika psychological well-being pada ibu usia dewasa madya yang berada pada fase sangkar kosong. Subjek penelitiannya adalah 3 orang ibu usia dewasa madya yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan telah ditinggali oleh anak-anaknya ada pada fase sangkar kosong selama lebih kurang 2 tahun. Nah, di sini ada riwayat kasus subjek. Subjek pertama sudah ditinggal anaknya pergi selama 5 tahun yang lalu. Subjek yang kedua sudah ditinggal anaknya pergi 1 tahun 7 bulan yang lalu. Dan subjek yang ketiga sudah ditinggal anaknya 4 tahun yang lalu. Beberapa orang mungkin akan berbeda dalam menyikapi kondisi sangkar yang telah kosong tersebut. Faktor-faktor seperti latar belakang budaya, sosiodemografis, kemampuan bersosialisasi, tingkat sosioekonomi, peran sebagai ibu, dan kemampuan adaptasi pada ibu atas kondisi rumah yang kosong akan mempengaruhi bagaimana fase ini akan dirasakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi saat fase sangkar kosong dirasakan. Yang pertama ada latar belakang budaya. Budaya sangat berpengaruh pada cara orang memandang kehidupan keluarga dan peran anak-anak. Di budaya yang sangat menekankan keterikatan keluarga seperti budaya Asia atau Latin, kondisi rumah kosong bisa dirasakan lebih menyakitkan. Sebaliknya, di budaya yang menekankan kemandirian anak-anak seperti di banyak negara barat, orang tua mungkin lebih siap dan menerima situasi ini. Yang kedua, faktor sosiodemografis, mencakup usia, pendidikan, status pernikahan, jumlah anak, dan lokasi tempat tinggal. Misalnya, ibu yang lebih muda saat anak-anak meninggalkan rumah mungkin merasakan fase ini berbeda dibanding ibu yang lebih tua. Ibu yang bercerai atau janda juga mungkin merasakan lebih banyak kesepian dibanding ibu yang masih menikah. Yang ketiga ada kemampuan bersosialisasi. Ibu yang aktif secara sosial, punya banyak teman, kegiatan dan komunitas, biasanya bisa mengatasi perasaan kehilangan lebih baik. Sebaliknya, ibu yang kurang aktif secara sosial mungkin lebih rentan terhadap kesepian dan depresi. Selanjutnya, yang keempat, tingkat sosioekonomi. Kondisi finansial juga memengaruhi adaptasi terhadap fase ini. Ibu dengan tingkat sosioekonomi yang lebih baik biasanya punya lebih banyak akses ke kegiatan positif, seperti hobi, perjalanan, komunitas yang membantu mereka beradaptasi. Sebaliknya, tekanan ekonomi bisa memperberat stres dan perasaan kesepian. Yang kelima, ada peran sebagai ibu.
Seberapa besar identitas diri ibu bergantung pada perannya sebagai pengasuh anak. Jika seluruh identitas diri sangat terkait dengan menjadi seorang ibu, kepergian anak-anak bisa terasa sebagai kehilangan jati diri. Ibu yang memiliki identitas diri yang lebih beragam, misal juga berkarir, aktif di komunitas, punya hobi, biasanya lebih mudah beradaptasi. Yang keenam, ada kemampuan adaptasi pada kondisi rumah kosong. Ini berkaitan dengan seberapa fleksibel dan resilient seorang ibu dalam menghadapi perubahan besar. Kemampuan untuk mencari makna baru dalam hidup, menetapkan tujuan baru, dan membangun rutinitas baru sangat penting dalam menghadapi fase emptiness. Ada juga penelitian yang mengatakan kalau saat anak-anak pergi dari rumah, orang tua, terutama ibu, ternyata nggak merasa sedih atau nggak bahagia seperti yang banyak orang duga. Justru, hidup dan pernikahan mereka jadi lebih memuaskan setelah anak-anaknya pergi. Bahkan untuk orang tua yang tetap rutin berkomunikasi atau menjaga hubungan dengan anak-anak mereka. Ibu yang sehari-hari sibuk mengurus anak biasanya akan merasa kehilangan saat anak-anaknya mulai pergi, meninggalkan rumah. Perasaan ini ada hubungannya sama kondisi kesejahteraan psikologis atau biasa disebut dengan psychological well-being sang ibu di usia dewasa madya. Supaya bisa lewat masa ini dengan baik, ibu membutuhkan kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis yang kuat supaya tidak sampai terkena dampak negatif dari perubahan baru ini. Psychological well-being merupakan kondisi sehat secara psikologis yang ditandai dengan adanya penerimaan akan kelemahan dan kelebihan dalam dirinya, berusaha mengembangkan diri dengan cara merealisasikan segala potensi diri yang ada dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang dan diyakini, serta mengetahui mau ke arah mana hidupnya akan dituju. Kondisi pada subjek pertama dapat dikatakan buruk. Ia sakit keras selama hampir 7 bulan. Ia mengalami sindrom sangkar kosong. Upaya coping yang digunakan oleh subjek pertama yaitu menyusul anaknya ke Samarinda dan berkumpul bersama banyak orang, terutama keluarganya yang lain. Subjek pertama cenderung memerlukan waktu yang agak lama karena tidak siap menghadapi kepergian anak-anaknya dan dipengaruhi juga oleh pengalaman masa lalu subjek atas perceraian dengan suami pertamanya. Subjek membutuhkan anak-anaknya, namun merasa bahwa anak-anaknya tidak ada yang mau tinggal bersamanya dan lebih memilih untuk tinggal bersama ayah mereka. Subjek 2 dan 3 cenderung lebih baik karena menyadari alasan kepergian anak adalah untuk bekerja dan memiliki cara untuk mengatasi coping perasaan kehilangan anak-anaknya. Di sini ada Unity of Science. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu wa adhaka wa abka. Artinya bahwa sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Quran Surah An-Najm ayat 43. Kesimpulan, kepergian anak-anak menimbulkan perasaan yang tidak nyaman bagi para ibu. Perasaan tidak nyaman ini berupa perasaan sedih dan merasa kehilangan anak-anak. Bahkan ada yang merasa stres, khawatir, dan kehilangan perannya sebagai seorang ibu. Perasaan tidak nyaman ini selalu muncul pada ibu di awal-awal dia harus melepaskan kepergian anak terakhirnya dari rumah. Adanya dukungan sosial dari keluarga dan upaya melakukan strategi coping dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, berkumpul bersama teman-teman dan keluarga yang lain, serta menyibukkan diri dengan bekerja dapat membantu para ibu tersebut menyesuaikan diri dengan kepergian anak-anak mereka dari rumah. Penyesuaian diri ini pada akhirnya dapat membantu para ibu mencapai kesejahteraan psikologis atau dikenal dengan istilah psychological well-being mereka. Tunggu, sabar. Hilang malah. Sekian presentasi dari saya yang berjudul analisis artikel hasil penelitian perubahan, perkembangan, dan masalah terkait masalah emosi dewasa tengah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.